Bunda dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Florencia Angelika. Saya adalah satu mahasiswi Trisakti School of Management Grogol, semester 6 jurusan Manajemen Konsentrasi SDM dengan NIM 2018-60217. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu penilaian tugas mata kuliah MSDMBK atau Manajemen Sumber Daya Berbasis Kompetensi. Baik, jadi pada video ini saya akan sedikit mengulas tentang apa yang kita pelajari selama satu semester ya mengenai mata kuliah ini. Nah, karena durasi video ini tidak terlalu panjang, maka akan saya bahas materi intinya saja. Baik, mata kuliah ini membahas 14 chapter dari buku Gane Sherman yang berjudul Kompetensi Based HRM tahun 2009. Di samping saya, itu ada chapter-chapter yang akan dibahas ya. Ada chapter 1 sampai chapter 15. Tapi khusus untuk chapter 10 tidak dibahas. Jadi total 14 chapter. Nah, apa saja 14 chapter tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Chapter pertama berjudul Building Competency for Organizational Culture. Nah, pada bab ini membahas tentang bagaimana membangun kompetensi untuk masa depan suatu perusahaan. Pastinya membutuhkan skill, knowledge, ability, personal trait, hingga menghasilkan suatu behavior. Nah, behavior atau perilaku inilah yang dimaksud dengan kompetensi. Chapter 2 berjudul The Competency Development Process. Nah, pada bab ini ada 3 tahap proses pengembangan model kompetensi. Yang pertama itu ada data gathering dan preparation, kedua ada data analysis, dan ketiga ada validation. 3 berjudul Understanding the Competency Management. Nah, di bab ini dijelaskan ada beberapa metode MSDMBK antara lain Text Analysis Approach, Critical Incident Interview Method, BARS atau Behavior Event Interview, Expert Panel, dan sebagainya. Chapter 4 ini berjudul Competencies Diverse Transformational SRM Strategies. Nah, pada bab 4 ini menjelaskan kompetensi yang mendorong perubahan strategi SDM. Ada 4 tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu Managing Talent, Managing Performance, Managing Change, dan Managing Knowledge. Bab 5 berjudul Mapping Business Competency to People Competencies. Nah, bab 5 ini menjelaskan pemetaan kompetensi individu kepada core competence bisnis dengan technical skill dan performance skill. Technical skill itu termasuk knowledge dan skill, performance skill itu termasuk ability dan other atau yang kita kenal KSE ya semuanya itu. Nah, bab ini juga menjelaskan hubungan kompetensi bisnis dengan kompetensi individu. Bab ini membahas tentang assessment center. Nah, assessment center ini adalah serangkaian metode standar untuk mengukur perilaku, kompetensi, kemampuan, dan keahlian individu dalam melakukan pekerjaan tertentu. Nah, di bab ini menjelaskan tentang tujuan assessment center, metodenya, output, dan metodologi dari assessment center. Bab 7 ini berjudul Training Assessor and Assessment Center. Nah, pada bab 7 ini menjelaskan beberapa metode yang akan digunakan oleh assessor untuk menilai individu, antara lain presentasi, debat atau diskusi, role play, demonstrasi, case study, critical and in-basket incident process, dan metode lainnya. Nah, dijelaskan pula tiap-tiap metode itu pengertiannya, tujuannya, kriterianya, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Nah, chapter 8 ini berjudul Competency Based Selection Process. Dengan mempelajari bab 8 ini diharapkan kita bisa memahami dan mampu menjelaskan kebutuhan terhadap proses seleksi yang tepat, mampu menjelaskan bagaimana organisasi mempersiapkan fasilitas seleksi berbasis kompetensi, menjelaskan bagaimana mengevaluasi teknik seleksi berbasis kompetensi, dan di sini juga membahas mengenai staffing assessment tools work. 9 berjudul Competency Based Interview Strategies. Nah, pada bab ini menjelaskan pendekatan interview berbasis kompetensi, menjelaskan beberapa tipe interview kompetensi, menjelaskan seni dari pertanyaan dalam interview kompetensi, dan menjelaskan skala rating interview kompetensi. Seperti yang saya katakan di awal, chapter 10 tidak kita bahas, berarti langsung ke chapter 11. Itu berjudul Experience the Competency Management Process in Organization. Nah, pada bab ini terdapat definisi dari proses mengelola kompetensi. Bab ini juga menjelaskan tipikal strategi dari proses manajemen kompetensi, menjelaskan berbagai aspek yang menjadi perhatian utama dalam manajemen kompetensi, dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab manajer kompetensi, serta menjelaskan bagaimana mengelola tim kompetensi. Chapter 12 ini berjudul Competency Based Performance Management System. Nah, pada bab 12 ini memiliki 3 pokok poin utama yang akan dibahas, yakni what is Competency Based Performance Management, Competency by Objective, dan Goal Setting Exercise. Chapter 13 berjudul Competency Driven Careers. Nah, materi ini menjelaskan model manajemen karir berbasis kompetensi, menjelaskan berbagai aspek yang mendukung manajemen karir berbasis kompetensi menggunakan metode konseling, coaching, dan 360 degrees feedback, dan menjelaskan bagaimana mendefinisikan karir yang akan mendorong pengelolaan kompetensi. Masuk ke chapter 14. Chapter 14 ini berjudul Kompetensi Linking in Competitive Remuneration. Nah, materi ini membahas tentang pentingnya mengembangkan sistem pembayaran yang kompetitif, hubungan remuneration dengan motivasi, konsep baru sistem remuneration, misalnya seperti total rewards, bagaimana struktur kompensasi berbasis kompetensi, dan bagaimana mendesain sistem kompetensi berbasis kompetensi. Masuk ke chapter terakhir yang akan kita bahas, itu berjudul Development Center dan Managerial Evaluation. Nah, materi ini membahas tentang apa itu development management, apa itu mentoring, apa saja development goals, dan membahas tentang development center. Baik, itu saja penyampaian singkat materi inti dari ke-14 chapter yang kita pelajari di satu semester mata kuliah MSDMBK ini ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kekurangan, ada penyampaian materi atau kesalahan perkataan, saya mohon maaf.
Saya pamit undur diri dan sampai bertemu di lain waktu. Stay healthy!